Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang kelajuan dan kecepatan. Seperti biasa, kita akan melihat terlebih dahulu apa itu definisi kelajuan dan kecepatan, lalu nanti kita akan membahas contohnya, supaya kita tahu apa perbedaannya. Nah, mungkin kalau kita pikir-pikir ini mirip ya, kelajuan dan kecepatan. Tapi coba kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan kelajuan dan kecepatan. Karena dalam fisika ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebelum kita melihat perbedaannya, mengapa kita perlu meninjau kelajuan atau kecepatan sebuah benda? Eh, karena kita tidak cukup mengetahui perpindahannya, tapi kita ingin mengetahui seberapa cepat dia berpindah. Jadi kita butuh tahu kelajuan atau kecepatannya. Nah, kelajuan biasa ditulis sebagai speed dalam bahasa Inggris ya, dan kecepatan ditulis sebagai velocity. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, kelajuan itu adalah besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Silahkan diingat-ingat kembali. Ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sementara kecepatan adalah, bisa kita tebak ya, ini besaran vektor. Nah, besaran vektor itu memiliki, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nilai dan juga arah. Oleh karena itu kita lihat ya berbeda. Dan kita bisa membayangkan bahwa kelajuan pastinya berhubungan dengan sesuatu yang dalam hal ini adalah jarak. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Saya tulis singkat saja. Sementara kalau kita berbicara tentang kecepatan, maka Anda pasti sudah tahu, ini adalah perpindahan per satuan waktu atau waktu total untuk berpindah. Nah, mungkin Anda sering menggunakan singkatan-singkatan ya untuk mempermudah. Kecepatan atau velocity biasa disingkat sebagai V. Perpindahan boleh kita tulis sebagai posisi final dikurang posisi inisial. Kalau dia di satu dimensi kita pakai X ya. Waktu boleh kita tulis sebagai T saja, atau biasa ditulis sebagai T final dikurang T inisial, atau waktu akhir dikurang waktu awal. Tapi untuk tidak merepotkan sekali, kita bisa tulis sebagai T saja gitu. Yang penting kita tahu arti T dalam hal ini adalah selang waktu, bukan waktu pada saat. Bukan waktu untuk menunjukkan saat, tapi waktu untuk menunjukkan selang waktu. Bisa dibedakan ya. Nah, kelajuan boleh saja kita berikan singkatan S dari kata dasar speed ya. Oke, jarak Anda mau memberikan tulisan apa kira-kira? Nah, saya sendiri tidak punya ide, nanti silakan jika Anda punya ide untuk singkatannya. Tapi jika Anda ingin mengubah singkatan S, V dengan eh, huruf yang lain atau simbol yang lain, itu tidak masalah. Itu adalah kebebasan Anda sendiri. Nah, untuk lebih paham tentang kelajuan dan kecepatan serta perbedaannya, kita coba simak contoh berikut. Nah, contoh ini sebenarnya adalah contoh pada jarak, pada pembahasan jarak dan perpindahan yang sudah kita bahas ya. Tapi di contoh ini kita mendapat tambahan waktu. Kita misalkan waktu dari A ke C selama 2 sekon, waktu dari C ke B itu selama 1 sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelajuan selama selang waktu dari A ke C ke B, dan A ke B.
Oke, coba kita bahas, kita tulis saja dalam bentuk tabel, seperti biasanya kita lakukan. Nah, satuan kelajuan dan kecepatan adalah meter per sekon. Atau Anda boleh tulis sebagai meter sekon pangkat min 1. Nah, kenapa sekon pangkat min 1? Karena 1 per sekon itu sama dengan sekon pangkat min 1. Nanti silakan dibuka kembali catatan matematikanya di materi perpangkatan. Oke, kita coba lihat dari selang A ke C. Berapa kelajuannya? Tadi sudah kita tahu jarak per waktu. Nah, jarak yang ditempuh dari A ke C adalah 4 meter. Dan waktu total untuk menempuh itu 2 sekon. Berarti per 2 sekon. Ini sama dengan 2 meter per sekon. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, perpindahan atau posisi akhir atau posisinya di C dikurang posisi di A dibagi dengan total waktu. Waktunya sama ya dengan perhitungan di kelajuan. Ini 4 dikurang 0 per 2 sekon. Ini satuannya meter, ini sekon. 2 meter per sekon juga. Nah, dalam hal ini, kelajuan dan kecepatannya sama. Kita coba lihat pada selang C ke B. Nah, pada selang C ke B, jarak dibagi waktu. Jarak dari C ke B adalah 2 meter ya. Di 2 meter dibagi. Waktunya sudah dari data, itu 1 sekon. Nah, 2 meter per sekon. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Kita coba lihat posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, posisi akhirnya ada di B dan posisi awalnya ada di C karena kita melihat dari selang C ke B. Nah, posisi akhirnya adalah 2 meter. Posisi awalnya adalah di C ya, 4 meter. Waktu untuk berjalan dari C ke B tadi dikatakan 1 sekon. Ini sama dengan minus 2 meter per sekon. Nah, kita lihat di sini ada tanda minus. Nah, tanda minus ini sebenarnya hanya mau menunjukkan arah dari gerak si benda. Kenapa? Karena si benda berpindah dari arah kanan ke kiri. Karena kita sudah sepakat ke arah kanan adalah positif, maka ke arah kiri sebaliknya adalah negatif gitu. Maka karena kecepatan adalah besaran vektor, kita lihat dia memiliki nilai minus 2 meter per sekon. Minus untuk menunjukkan arah. Nah, besarnya adalah 2. Oke, saya pikir kita tidak perlu lanjut untuk selang dari A ke C. Nanti jika Anda menemukan jawabannya, silahkan bisa disampaikan kepada saya, mungkin melalui kolom komentar, atau dikerjakan sendiri untuk latihan Anda.